Ini Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang, saya Faidan Lumanturwan. Background saya ini ada sebetulnya di bidang edukasi. Saya banyak dulu berkecimpung di dunia olahraga. Sejak tahun 96, saya tertarik untuk lebih mendalami olahraga, khususnya di bidang fitness. Nah, kemudian ketika seiring dengan perjalanan waktu, saya bertemu dengan Aderai, bahkan saya itu membuat skripsi di bidang binaraga tahun 98. Tahun 2000 saya lulus jadi dokter, kemudian sejak tahun 2000 itu saya mulai banyak berkecimpung di dunia olahraga, dan juga saya waktu itu banyak berinteraksi dengan Aderai, karena waktu itu salah satu ketertarikan kita adalah meningkatkan performa dalam bidang nutrisi. Tahun 2001 saya bergabung dengan tim angkat besi, tim Taekwondo Indonesia, di kepengurusannya di PBDI. Kemudian tahun 2002 sampai 2005 saya bergabung di PAPSI, Angkat Besi Binaraga Seluruh Indonesia. Di situ saya membantu Coach Lukman. Sampai sekarang saya partner dengan Coach Lukman di Thailand. Dia sekarang ada di Thailand, tim angkat besi Thailand ya. Sayang sekali nggak di Indonesia. Ya, saya membantu beliau di Asian Games 2002, dapat medali pertama kali Indonesia di angkat besi. Kemudian Olimpiade 2004, 2008, 2012, 2020 dapat medali terus Coach Lukman. Saya membantu beliau. Jadi saya cukup mengerti tentang sport nutrition dalam arti sisi praktisnya. Nah, kemudian memang dalam dunia sport nutrition selama 20 tahun terakhir ini banyak sekali terobosan-terobosan terbaru yang bikin kita itu takjub lah ya. Ternyata memang nutrisi itu punya dampak yang sangat signifikan dalam hal meningkatkan performa. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, karena saya mulai dikenal halayak ya, sejak tahun 2001 kebetulan saya belajar namanya ilmu anti-aging medicine. Dan berbekal ilmu ini, saya juga mulai sharing tentang bagaimana orang bisa hidup saya secara alami. Nah, jadi ada dua dunia yang sebetulnya berbeda tapi berhubungan, yaitu dunia sport prestasi dan dunia kesehatan secara umum yang saya pelajari sudah sekitar 20 tahun terakhir. Nah, selama ini memang aktivitas saya lebih banyak di edukasi untuk membantu orang. Ada dua nih, kalau untuk olahraga, untuk performanya maksimal, dan untuk untuk orang yang punya masalah kesehatan, agar gimana caranya supaya bisa lebih sehat, kalau bisa seminimal mungkin menggunakan obat-obatan. Tapi tentu harus ini ya, harus semua itu harus dengan pengawasan dokter. Kedua juga harus tahu betul konsep hidup sehat dan hati-hati dengan untuk tidak menggunakan obat. Apalagi Anda yang sudah punya masalah dengan kesehatan. Jangan terlalu confidence dengan obat-obatan yang katanya, oh saya pengen hidup sehat tanpa obat, buktinya saya bisa, terus ada yang ngikutin, terus malah jadi gagal ginjal. Ya jangan sampai seperti itu. Karena tiap-tiap orang derajat kerusakannya beda-beda. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang masih umur 40 tahun udah meninggal kena gagal ginjal. Buktinya ada orang umur 29 tahun udah kena stroke. Berarti ada dampak kerusakannya dan sudah fatal walaupun masih usia muda. Nah, disinilah saya membantu menjelaskan bagaimana agar orang bisa hidup sehat dan di mana ada produk-produk yang baik berperanan. Nah, singkat cerita, saya bertemu dengan Coach Edi kira-kira beberapa bulan terakhir, walaupun saya sudah kenal beliau lebih dari 5 tahun ya, kami sudah bersahabat cukup lama, dan waktu itu beliau bercerita tentang aktivitasnya yang ada di Volten. Nah, waktu beliau cerita tentang black ginger, saya sebetulnya agak skeptis ya. Tanda kutip, ini barang apa gitu, apa istimewanya gitu kan. Waktu itu keyword yang disampaikan sama Coach Edi itu adalah ini adalah Thai ginseng, dok, Thai ginseng gitu. Nah, kalau di Korea itu ginseng, kalau di Thailand Thai ginseng. Wah, oke gitu ya. Jadi
baiklah gitu. Kalau seorang teman bercerita sesuatu dan kemudian kita sudah kenal baik, tentunya kita bisa kasih attention ya. Karena Coach Edi kan pertama bukan orang yang tidak saya kenal, kedua adalah orang yang sepanjang pengetahuan saya adalah orang yang komit dalam beraktivitas gitu. Dalam bisnis, dalam beraktivitas. Nah, kebetulan karena saya sekarang masih mendampingi Coach Lukman di tim Thailand, beberapa hari kemudian saya tuh telepon beliau memang karena kita ada jadwal untuk komunikasi online beberapa bulan lalu ya. Ya via WhatsApp call, saya ngobrol-ngobrol. Pas saya ngobrol-ngobrol, beliau ngangkat jahe hitam gitu. Dia bilang, jahe hitam nih katanya. Wah, kaget saya. Jadi baru baru Coach Edi cerita tentang black ginger atau jahe hitam ya. Eh, Coach Lukman cerita tentang itu bahwa black ginger dipakai di seantero Thailand gitu. Dan dia sudah biasa mengkonsumsi black ginger di Thailand. Lah kan buat saya surprise kan begitu. Karena selama ini juga dia nggak pernah ngomong tentang black ginger secara khusus. Yang sering diobrolin memang lebih sering bicara tribulus atau ginsengnya sekalian. Di luar basic kalau namanya sport nutrition yang basic itu adalah selalu kita bicara multivitamin mineral, kemudian omega 3, kemudian biasa ekstra vitamin C, kemudian kalsium magnesium untuk tulang, kemudian whey protein, begitu kan? Itu standar sekali kita bicara seperti itu. Atau kreatin, ya, kreatin kalau untuk meningkatkan performance olahraga. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya saya mulai mencari-cari apa itu black ginger gitu kan. Mulai dapat gambaran. Nah, kebetulan setelah saya dapat gambaran, saya baru mulai sadar ini ada sesuatu yang agak berbeda nih gitu. Kenapa? Karena ketika saya cari lewat Mbah Google, black ginger ini warnanya ungu gitu kan. Loh kok ungu? Saya pikir gitu. Katanya black ginger, tapi kok ungu gitu. Jadi kalau jahe itu dipotong ya, kalau misalnya jahe di Indonesia kan kuning kan, ya jahe merah pun dalamnya sebetulnya nggak merah-merah banget, kulitnya aja nggak merah gitu. Cuma kalau jahe hitam ternyata kalau dipotong itu ungu gitu. Nah, di kepala saya begitu ada warna ungu, itu adalah warna untuk kesehatan jantung. Biasanya ada pigmen namanya antosianin, ya. Dan dari dulu saya memang selalu mengingatkan untuk orang yang ingin punya kesehatan jantung untuk mengkonsumsi semua produk yang mengandung antosianin. Dan ternyata memang black ginger juga mengandung antosianin, ya. Di luar, ya mungkin Anda sudah tahu ya, methoxyflavone. Nah, kemudian eh, saya dan Coach Edi kita ngobrol lebih dalam tentang produk-produk dari Volten, di mana ada yang berupa kopi, ya, kemudian ada yang berupa teh, ya, dan kemudian ada yang berupa susu organik. Yang uniknya, 3 produk yang berbeda ini yang ada di Indonesia, itu ternyata itu adalah semuanya itu mengandung black ginger, kan begitu. Wah, menarik nih, saya pikir kan gitu ya. Karena kopi aja buat saya sudah punya manfaat kesehatan yang baik. Saya sendiri sering menganjurkan orang untuk mengkonsumsi kopi, ya. Menganjurkan orang untuk mengkonsumsi kopi. Uh, kemudian saya juga menganjurkan orang untuk mengkonsumsi teh bagi yang tidak suka kopi. Tapi memang saya selalu bicara soal susu. Saya tidak terlalu pro susu. Saya hanya selalu bilang selama 20 tahun saya bekerja sebagai dokter yang mengedukasi, saya selalu bilang, kalau mau minum susu, cari yang organik. Selalu begitu. Jadi kalau nggak organik, mendingan nggak usah. Ya. Kok jadi ketawa-tawa tuh waktu ngobrol sama saya. Oh gitu dok ya? Oh gitu ya? Ya kan orangnya suka gitu tuh. Ngobrolnya sama saya kayak anteng-anteng kayak ngeledekin gitu. Tautonya produk vitamin ini adalah produk susu organik. Kan saya surprise kan. Bisa aja nih coach, Anda bilang begitu ya. Kemudian akhirnya saya diundanglah ke Malaysia. Dan kalau Anda ke Malaysia, pasti di kepala Anda ya, selain selain apa namanya Petronas yang dikenal, atau yang kedua pasti Musangking kan. Jadi sebelum saya berdiskusi tentang black ginger lebih jauh, kebetulan Datuk Ismail treat kita dengan Musangking, dan
rasanya membuat saya berpikir lebih jernih. Terus suatu saat Anda ke Malaysia harus makan musang king. Nah, di sana saya masuk ke pabriknya. Sebelum saya cerita tentang Black Ginger, saya masuk dulu ke pabriknya. Saya mau cerita sama Anda bahwa kita berbicara tentang sesuatu yang bukan kaleng-kaleng. Saya ngelihat pabriknya, saya ngelihat proses pengolahannya dengan standar farmasi yang baik, sangat steril, dan ada wawasan yang terbuka lah buat saya, dan saya kira sekarang baik untuk saya sharing sama Anda. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini, ketika saya selesai menyampaikan, Anda semakin tertarik untuk eh, apa namanya, mengkonsumsi dan mengajarkan orang untuk mengkonsumsi black ginger ini. Kenapa demikian? Karena ketika Anda mengajarkan orang mengkonsumsi black ginger baik dalam bentuk kopi, baik dalam bentuk black tea ataupun dalam bentuk susu, Anda sedang berbuat baik pada orang karena ini produk yang sehat. Ya, ini produk yang sehat. Sementara nanti saya akan kasih lihat faktanya bahwa Indonesia itu sangat tidak sehat. Baik, kita mulai presentasi saya ya tentang black ginger. Jadi itu cukup introduction, intronya cukup panjang ya. Oke, ini bisa dibantu saya untuk apa namanya untuk di Slide-nya. sharing slide-nya ya. Boleh dari sini ya, Dok. Oke, oke, kalau bisa dibantu. Nah, oke, slide berikut ya. Oke, nah ini adalah Thai ginseng ya. Gambar dari Thai ginseng atau black ginger di Thailand dikenal sebagai Krakhaidung, kalau di Malaysia dikenal sebagai halia hitam, di Kamboja dikenal sebagai Pratel Teleum Ceke. Nah, saya nggak tahu namanya, saya takut salah ya, tapi mungkin Anda belajar juga menyebutkannya. Tapi nama ilmiahnya adalah Kaempferia parviflora. Jadi ini adalah akar, dia seperti rimpang, kemudian rasanya agak pahit. Jadi ntar kalau ketemu barangnya, saya waktu ke Malaysia dikasih lihat sama Miss Jenny, itu barangnya seperti apa, lucu juga, warnanya ungu gitu kalau dipotong ya. Dan ini ada aromanya agak-agak lembut gitu. Nah, di Thailand ternyata produk ini sudah dipakai ribuan tahun. Ya, persis seperti ginseng di Korea, di Thailand pun dipakai selama ribuan tahun. Ya, dan ini dikenal sebagai 5 champion herbs ya, atau 5 herbal yang punya kemampuan yang luar biasa. Oke, kenapa? Karena dia punya kemampuan yang baik untuk satu, untuk meningkatkan tenaga, meningkatkan energi yang ada. Jadi misalnya Anda punya energi 100, nah dengan bantuan, nah kalau jika tanpa tanpa Thai ginseng, tanpa black ginger, Anda mungkin saat ini dengan kondisi tubuh Anda hanya bisa pakai 80. Tapi dengan bantuan Thai ginseng atau black ginger, Anda bisa mungkin pakai jadi 100 gitu. Ya, tenaganya bisa maksimal. Maka ketika orang rutin mengkonsumsi black ginger, dia merasa staminanya kayak nggak udah-udah. Nah, efek ini disebut sebagai adaptogen. Nah, kalau Anda suka lari, misalnya Anda suka maraton gitu, misalnya Anda capek dalam waktu 1 jam, Anda sudah capek, dengan bantuan black ginger, Anda bisa lari 1 jam 2 menit baru capek. Nah, gitulah kira-kira. Itu namanya adaptogen. Anda bisa punya ambang rasa lelah itu lebih panjang. Itu makanya ketika berbicara black ginger, ini adalah produk yang lazim sekali dipakai sama atlet-atlet Muay Thai. Nah, itu yang saya baru tahu. Kenapa? Karena eh, Thailand punya masalah dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu, teman-teman. Anda yang pernah ke Thailand tahu lah, saya beberapa kali ke Thailand itu di sana puyeng kalau ngomong sama orang Thailand itu sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris. Ya, kalau Anda ke Singapura, orang bisa bahasa Inggris. Anda ke Malaysia, Anda bisa bahasa Melayu, Anda bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ke Thailand, puyeng. Ya, jadi makanya informasi tentang black ginger ini sangat sedikit. Nah, sebagai sebagai contoh, informasi tentang ginseng di Indonesia itu kan banyak sekali. Kenapa? Eh, Pemerintah Korea yang masuk ke Indonesia lewat taekwondo dan kemudian Chinese medicine itu banyak sekali bercerita tentang ginseng. Nah, karena ginseng ada versi Korea, ada versi China, jadi mereka mempromosikan produk itu. Sementara di Indonesia yang mempromosikan, orang Thailand yang mempromosikan atau menjelaskan tentang black ginger itu tidak banyak.
ini kita nggak banyak tahu, jadi kayak kita ketinggalan kereta gitu. Itu yang saya bilang tadi, saya kecolongan. Saya masih ingat senyum-senyumnya Coach Edi itu kalau beberapa waktu yang lalu seolah-olah gini, dokter belum tahu nih Black Ginger gitu loh. Kayak ngenyek saya. Tapi nggak apa-apa lah, ngenyek positif yang membuat saya jadi belajar. Itu yang pertama, soal energi. Kedua, Black Ginger ini, nanti saya buka datanya ya. Black Ginger ini datanya banyak sekali ternyata. Kalau misalnya kita ngecek di Mbah Google, itu penelitian tentang Black Ginger itu banyak banget gitu. Ya cuman karena kita nggak tahu selama ini bahwa itu tuh banyak gitu. Makanya jangan sampai ketinggalan kereta. Dan kita bersyukur kita menjadi salah satu yang pertama di sini yang kenalin Black Ginger. Misalnya, ternyata Black Ginger itu membantu meningkatkan produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah materi yang bisa membuka pembuluh darah. Dan orang di Indonesia karena pola makan itu sangat kekurangan oksida nitrit sehingga punya masalah hipertensi. Itu yang pertama. Kedua, Black Ginger juga ternyata punya kemampuan anti agregasi trombosit atau memecah penggumpalan darah atau fibrinolitik. Sehingga dia membantu menurunkan gula darah, kolesterol, asam urat sekaligus. Karena itu biasanya gula darah, asam urat, kolesterol itu bisa menggumpal. Dengan bantuan materi yang ada dalam Black Ginger, gumpalan itu terurai sehingga kolesterol itu terurai, bisa dipakai. Nah, kemudian sel darah merah yang menggumpal itu terurai dan bisa dipakai. Nah, saya kasih ingat dua manfaat ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan masalah kesehatan yang ada di Indonesia sebagai berikut. Oke, boleh di slide berikut. Slide berikut. Nah, oke, jadi saya mau bacakan data dari Kementerian Kesehatan. Menurut International Diabetic Federation, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Persoalan ini menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan mengingat diabetes mellitus merupakan ibu dari segala penyakit. Bapak Ibu, kalau udah namanya diabetes, artinya Anda punya masalah dengan pembuluh darah. Dokter mengatakan penyakit diabetes itu adalah penyakit kardiovaskuler. Orang yang kena diabetes pasti punya masalah penyumbatan pembuluh darah dari ujung jidat sampai ujung jempol kaki. Orang yang kena diabetes itu bisa kena penyakit palu gada. Apa lo mau? Gua ada. Lo mau stroke? Jadi. Lo mau buta? Bisa. Lo mau cepat tua? Jadi. Lo mau serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah karena diabetes? Bisa. Lo mau punya masalah sakit mah? Iya. Lo mau punya masalah liver? Ayo. Lo mau gagal ginjal? Jadi. Mau impoten? Siap. Bisa. Tenang aja. Yang laki-laki pasti impoten. Ya, itu diabetes. Dan kalau Anda melihat data ini, 19,5 juta penderita di tahun 2021, ini adalah data yang tercatat. Banyak orang yang pura tidak tahu dan tidak mau tahu kalau dirinya diabetes apa enggak, karena banyak orang yang enggan memeriksakan dirinya sampai keburu mati, keburu meninggal. Buktinya, ini data namanya fenomena gunung es. Asisten rumah tangga saya cerita bahwa di kampungnya ada orang katanya badannya jadi kurus kering, katanya gula darah, katanya nih ya, gula darah periksa di puskesmas, umur 40 tahun sudah meninggal. Sekarang kebayang nggak, banyak yang seperti ini di seantero daerah di Indonesia, orang menderita diabetes. Oke, itu yang pertama dulu deh, soal diabetes. Yang kedua, ya, fakta kedua, Ketua Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. Faza Nuralia, menjelaskan bahwa hipertensi di Indonesia sangat besar, sebesar 34% berdasarkan survei nasional tahun 2018. Artinya orang usia 18 tahun, 1 dari 3 orang itu hipertensi. Hipertensi itu silent killer, Bapak Ibu. Orang bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung, bisa kena gagal ginjal, bisa kena impotensi kalau udah kena hipertensi. Bayangin dari kalau di Indonesia sekarang ada 300 juta, 270 juta orang. Kalau dibilang 1 dari 3, taruhlah yang di atas 18 tahun itu taruhlah 200 juta orang. Dari 200 juta orang, 1 dari 3
Berapa Bapak Ibu? 60 juta lebih. Hampir 70 juta orang menderita hipertensi. Dan orang-orang ini dan 90% orang di Indonesia punya pola makan yang hampir sama dan pasti bisa mendapatkan penyakit yang sama itu. Pola makannya seperti apa? Boleh di slide. Lanjut. Di slide lanjut, tolong. Nah, pola makannya kayak begini semua, ya. Bapak Ibu, kalau Anda masuk ke minimarket, coba cari minuman yang sehat, Bapak Ibu, selain air putih. Apa? Ada nggak minuman yang sehat yang tidak ada gula? Atau minuman sehat yang membantu Anda lebih berenergi, mengurangi diabetes, mengurangi hipertensi? Ada nggak di minimarket? Coba cari. Sulit sekali, sulit sekali. Ya, artinya apa? Nyenggol sedikit tentang Volten. Betapa besar peluang Volten ini untuk membantu orang punya gaya hidup yang lebih sehat, Bapak Ibu. Ketika Anda menawarkan atau mengajarkan, mengajak orang mengkonsumsi kopi yang dari Volten, mengajak orang mengkonsumsi teh yang dari Volten, mengkonsumsi susu yang dari Volten, Anda sedang membantu orang lebih sehat. Anda punya pahala, Anda bisa dapat rezeki lebih banyak, dapat menang-menang gitu. Secara pahala menang, secara finansial menang. Kenapa? Ya karena Anda sedang membuat orang lebih sehat. Coba aja cek. Semua orang yang punya masalah hipertensi adalah calon konsumen Volten. Ini di Indonesia enggak. Coba cari minuman kemasan seperti Volten yang gulanya sedikit, yang isi bahan bakunya benar-benar bahan herbal berkhasiat. Anda coba cari, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Sementara setiap hari makannya seperti ini. Bapak Ibu ngaku deh, coba yang makannya masih kayak begini. Coba ngaku Bapak Ibu sama saya siapa yang masih makan gorengan setiap hari? Ya, siapa yang masih makan gorengan setiap hari, goreng tepung? Coba katakan saya. Kedua, siapa yang masih suka minum gula tiap hari? Saya. Coba tulis gitu di komentarnya. Saya. Ya, lihat betapa berbahaya kehidupan seseorang sehingga tidak bisa diprediksi tentang peluang pola hidupnya di masa datang. Ya, tuh kan Taufikur Rahman, aku kan saya. Bagus, bro. Ngakulah. Sehingga dengan demikian Anda tahu saat ini Volten sedang membantu orang untuk hidup lebih sehat. Dengan produk yang harganya sangat terjangkau tuh Pak Harsadi Kaharudin. Waduh, ya. Uh, bisa bayangin kan ketika membantu membuka pembuluh darah, Volten itu bisa membuka pembuluh darah, banyak black gingernya. Black gingernya kan ada di semua produk, produk kopi, produk teh, dan produk susu. Sementara kemampuannya membuka pembuluh darah itu ada. Jadi akan tentu membantu orang hipertensi. Dengan catatan, kita juga mau mengedukasi orang buat mau hidup lebih sehat. Ya. Dan saat ini orang yang senang olahraga di Indonesia sudah sangat banyak, ya, walaupun persentasenya masih kecil. Ya. Dan kebayang nggak, ternyata ketika orang berolahraga, mereka bisa merasakan kualitas olahraga yang lebih baik ketika mereka mengkonsumsi produk dari Volten. Bisa kopi, bisa teh. Nanti untuk orang yang punya masalah kelebihan berat badan, nanti ada lagi tuh produk yang sebentar lagi masuk ke Indonesia yang namanya VPRO. Keren, bisa membantu untuk menurunkan berat badan ketika melakukan program diet dalam menjaga makanan. Ya, lanjut. Slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngasih lihat ada 3 ilustrasi langsung di dalam gambar ini. Pertama yang bagian atas sebelah kiri, kalau orang ngambil darah, di situ ada 2 bulatan darah ya. Ini hanya ilustrasi ya. Ada darah yang seperti terpisah, ada yang seperti menggumpal. Nah, yang seperti menggumpal itulah dampak dari kalau Anda makan yang digoreng atau gula. Ya. Dan Anda bisa lihat pembuluh darah di bawahnya itu ketika menggumpal-gumpal seperti itu dia menyebabkan atau memicu penyumbatan pembuluh darah. Nah, sekarang ketika Anda mengkonsumsi produk yang ada di dalam Volten, black tea, coffee, atau susu, yaitu temannya, yaitu black ginger,
itu dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah itu, teman-teman. Bisa membantu mengurai penggumpalan darah itu. Jadi kalau Anda lihat pembuluh darah di sebelah kanan itu ada anatomi pembuluh darah, saya kasih lihat. Kebayang nggak aliran darah yang lebih lancar itu kemana nantinya ketika Anda rutin mengkonsumsi black ginger? Ke seluruh tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ini membantu kesehatan pembuluh darah. Sekali lagi ingat ya bahwa black ginger ini bukan obat. Nah, teman-teman juga perlu saya sedikit sharing bahwa di dalam dunia kesehatan itu ketika fitofarmaka atau bahan tumbuhan dijadikan bahan farmasi itu berbeda eh, penanganannya dengan yang dalam bentuk minuman kesehatan ya. Kalau untuk pengobatan itu ada dosisnya lebih tinggi dan harus dihitung miligram-miligramnya. Ya, sudah banyak dokter yang menggunakan fitofarmaka untuk kesehatan dan ternyata memang sebetulnya salah satu produk Voltan yang juga sebentar lagi masuk yakni black ginger yang namanya VR4 itu juga sebetulnya bisa dikategorikan sebagai fitofarmaka. Nanti itu ya, tenang, tenang, sabar ya. Karena saya mau ngasih lihat bahwa dampak pada dampak black ginger pada pembuluh darah salah satunya adalah mengurai penggumpalan darah itu selain membuka pembuluh darah ya. Oke, slide berikut. Slide berikut. Oke, makin seru ya. Kita belajar sedikit tentang nutrisi sekarang. Bapak Ibu, dalam tumbuhan itu ada namanya nutrisi dan ada namanya fitokimia non nutrisi ya. Bapak Ibu harus ingat ya. Dalam bahan pangan atau tumbuhan itu ada namanya nutrisi dan ada namanya fitokimia non nutrisi. Tapi seringkali tetap disebut fitonutrien, tidak termasuk nutrisi. Yang namanya nutrisi itu ada di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat ya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Ya. Kalau fitonutrisi itu dosisnya lebih kecil lagi. Dia tidak termasuk dalam kategori nutrisi, Bapak Ibu. Nah, disebut phytochemicals. Secara umum, phytochemicals itu dibagi, ini ada beberapa ya, saya kasih lihat gambarnya. Ada alkaloids, ada organosulfur, ada phenolics, ada karbohidrat, ada protein, ada lipids. Jadi phytochemicals yang tidak termasuk nutrisi juga ada kategori karbohidrat, misalnya fitat. Ada kategori lipids, misalnya karotenoid. Mungkin pernah dengar karotenoid, itu ada pada wortel, ya, atau sterol. Nah, sterol ya. Sterol itu juga misalnya black ginger juga mengandung sterol ternyata. Kemudian ada klorofil. Ini termasuk phytochemical golongan lipid. Nah, phytochemicals lagi yang lain adalah golongan fenolik nih. Saya kasih lihat ada golongan fenolik di poin ketiga, fenolik. Nah, fenolik itu sendiri, Bapak Ibu, fenolik itu sendiri ternyata banyak macamnya. Nggak cuma satu. Ya. Fenolik itu sendiri, itu ada golongannya. Misalnya golongan fenolik itu stilben, kemudian naftoquinone, kemudian alkylphenols, kemudian tannin, kemudian lignan, kemudian phenolic acid, kemudian phenolic aldehyde, kemudian flavonoids. Nah, dari golongan phenolics, salah satunya adalah flavonoid. Mungkin Bapak Ibu selama ini taunya apa namanya yang sering dengar adalah selalu flavonoid, flavonoid, flavonoid ya. Padahal yang namanya fenolik itu banyak ya. Nah, flavonoid juga nanti Bapak Ibu macam-macam tuh. Ada namanya antosianin, ada namanya antosianidin, ada namanya flavanon, flavon, dihidroflavon, isoflavon, flavonols, flavon 3-ols, methoxyflavon yang ada di dalam black gingers. Jadi banyak ya. Nah, nanti phytochemicals inilah yang punya kemampuan atau memberi dampak secara fisiologis pada tubuh manusia dan bisa mempunyai efek pengobatan ya yang disebut dengan fitofarmaka. Kalau pada black ginger, bahan kimia yang paling banyak dan paling aktif adalah methoxyflavon ya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan satu kata yang namanya antioksidan. Jadi antioksidan itu sifat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak terlalu tidak terlalu
bingung nantinya. Misalnya kalau ada yang bilang, oh ini mengandung antioksidan, ternyata yang dia maksud adalah vitamin C atau vitamin E. Betul, vitamin A, C, dan E punya fungsi antioksidan. Oh ini mineral adalah antioksidan yang kuat. Betul, mineral selenium dan zinc juga punya fungsi antioksidan. Nah, kita punya yang namanya black ginger punya methoxyflavone yang juga punya fungsi antioksidan. Nah, bedanya nanti adalah methoxyflavone ini fungsinya bukan hanya sebagai antioksidan, banyak cara kerjanya. Oke, baik, lanjut. Slide berikut. Oke, nah, Bapak Ibu, sama seperti tumbuhan yang lain, kalau si black ginger ini diurai, yang mengurai itu kan adalah para ahli-ahli kimia ya, itu di dalamnya itu isinya banyak Bapak Ibu. Isinya adalah pertama ada bahan padat ya, ada debu. Kemudian ada mineral, ada serat. Kemudian mineral juga ada natrium, kalium, kalsium, zinc, ferro, mangan, magnesium, ada. Nah, selain itu ternyata fitokimianya juga banyak dan yang paling banyak itu adalah yang secara biologis paling aktif. Contohnya adalah seperti ini namanya isopimarane. Nah, saya juga bacanya pakai bahasa Indonesia aja nih. Kemudian labdane, kemudian clerodane, kemudian diterpenoid, kemudian golongan phenolic acid, kemudian flavonoid dan steroids, ya. Dan ini ada jurnalnya, di jurnal namanya Nutrient. Jadi banyak isinya Bapak Ibu. Bahan aktif dari black ginger itu bukan cuma satu. Jadi ntar Anda jangan kecelek seolah-olah bahan aktifnya si black ginger ini cuma 57 methoxyflavone. Enggak, Bapak Ibu. Banyak. Bukan cuma 57 di methoxyflavone. Banyak, Bapak Ibu. Tapi memang 57 di methoxyflavone ini adalah yang paling banyak terdapat di dalam black ginger yang punya khasiat secara fisiologis dalam tubuh manusia. Ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa black ginger itu bahan aktifnya banyak, bukan cuma satu, tapi dari yang banyak itu yang paling banyak adalah teman-teman golongan dari flavonoids tadi. Dan kalau misalnya kenapa si black ginger punya kemampuan meningkatkan libido? Wah, banyak yang lapor kalau pakai kopi dari Voltine yang mengandung black ginger, gairahnya naik. Bapak Ibu kalau urusan seks harus bedakan antara vitalitas seks dan gairah seks ya. Vitalitas dan gairah itu adalah dua cerita yang berbeda. Vitalitas itu pembuluh darahnya bisa membuka sehingga aliran darah ke alat vital laki-laki ya. Itu bisa lancar, penisnya bisa berdiri tegak. Itu vitalitas. Ya, black ginger punya kemampuan membantu meningkatkan vitalitas. Ya dengan catatan pola hidup sehat lah ya. Nah, kemudian black ginger membantu meningkatkan gairah seks. Nah, gairah itu dipengaruhi oleh hormon namanya testosteron. Nah, kalau melihat fitokimia yang ada di dalam black ginger, ada golongan steroid di dalamnya. Bukan steroid yang testosteron seperti injeksi steroid, bukan. Tapi namanya adalah fitosterol yang di dalam tubuh manusia nanti diubah menjadi testosteron. Makanya di Thailand sendiri, ya Anda juga yang sudah mencoba merasakan bahwa yang namanya black ginger juga sering disebut sebagai afrodisiak. Jadi dua cerita. Pertama sebagai punya tools untuk vitalitas, kedua tools untuk afrodisiak, bikin gairah. Apakah gairah seks ini hanya untuk laki-laki? Tidak, perempuan juga. Apakah vitalitas ini hanya untuk laki-laki? Ya iyalah, untuk laki-laki. Terus dampaknya sama perempuan apa? Ya kalau dampaknya sama perempuan, bukan urusan vitalitas. Dampaknya pada perempuan adalah lebih mudah dirangsang. Karena pembuluh darah yang lebih banyak masuk ke alat vital perempuan, ke vagina, itu membuat vagina itu volumenya lebih penuh. Jadi kalau kena senggol sedikit, lebih hot dia, lebih mudah terangsang. Kan perempuan banyak yang dingin gitu, kayak males, kayak apa, kayak begitu. Itu kenapa begitu? Salah satunya pembuluh darahnya tidak terbuka. Maka sering pernah cerita nggak kalau perempuan yang rajin olahraga itu lebih 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 bisa menikmati seks? Iya, karena lebih mudah terangsang alat vitalnya. Nah, dengan bantuan black ginger,
alat vital perempuan lebih mudah terangsang. Jadi untuk bapak-bapaknya kalau ngasih produk yang ada black ginger ke ibu-ibunya bisa berharap lebih ya. Anda tahu maksud saya, tapi jangan diterusin ya. Karena kita lagi bahas black ginger bukan membahas alat vital. Oke? Baik. Slide berikut lanjut. Slide berikut lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya kasih lihat ini gambar satu sebelah kiri pisang, sebelah kanan black ginger. Apa maksudnya saya kasih lihat dua gambar ini? Maksudnya adalah begini. Di dalam satu bahan pangan, itu tidak mungkin cuma ada satu item aja. Nggak mungkin cuma ada satu macam nutrisi. Anda bisa lihat di dalam pisang itu ada vitamin B, ada vitamin C, vitamin B juga banyak macam, B1, B2, B6, B9, B12. Kemudian ada mineralnya juga ada misalnya mangan, kuprum, kemudian kalium, magnesium, fosfor, selenium, banyak. Belum fitokimianya. Nah, demikian juga dengan black ginger. Satu black ginger itu ada vitaminnya, ada mineralnya, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ditambah nanti yang cukup banyak yang punya khasiat pada tubuh manusia yang kita sebut sebagai fitokimia, dan salah satu yang paling banyak fitokimianya adalah 5,7 dimethoxyflavone. Inilah yang memberikan dampak signifikan kepada memberikan dampak secara metabolik pada tubuh manusia ya. 5,7 dimethoxyflavone. Oke. Baik, slide berikut. Nah, hari ini saya akan bawa Anda sedikit teknis ya. Nanti kalau kita ketemu di darat, kita bisa mengkombinasikan aspek teknis dengan aspek lifestyle ya, dengan gaya hidup. Ini Bapak Ibu, komponen utama dari ginger hitam itu sebetulnya namanya methoxyflavone. Nah, methoxyflavone sendiri, kalau orang kimia bilang, itu nggak cuma satu, Bapak Ibu. Sebetulnya nggak cuma satu, ya. Tapi banyak. Ya, apa itu methoxyflavone yang ada di dalam black ginger? Misalnya 5,7 dimethoxyflavone, 5,74 trimethoxyflavone, ada 3,5,7,3,4 pentamethoxyflavone. Saya tidak terlalu mendalam ini. Yang mendalam ini ada ahli biokimia tumbuhan. Sorry. Ya, ahli biokimia tumbuhan. Nah, sekarang saya mau ulang gambarnya Bapak Ibu. Di sini ada dua grafik saya buat di kiri dan di kanan. Yang sebelah kiri adalah grafik fitokimia, yang di sebelah kanan adalah grafik flavonoid. Ya, jadi kalau fitokimia itu ada alkaloid, ada organosulfur, ada fenolik, ada karbohidrat, ada protein, ada lipid. Nah, kemudian yang fenolik itu ada stilben, ada tanin, ada lignan, ada phenolic acid, ada phenolic alkyl, aldehid, dan ada flavonoids. Nah, sekarang saya ambil hanya flavonoid aja. Yang flavonoid aja, Bapak Ibu, Anda bisa lihat tuh namanya banyak ya. Ada flavonon, ada antosianin, ada flavanol, proantosianin, flavanol, isoflavon. Ya. Yang paling terkenal sih selama ini di Indonesia itu isoflavon, Bapak Ibu. Namanya genistein dan diazide. Kenapa? Paling banyak dibahas karena ada di dalam kedelai. Ya, kalau kedelai di Indonesia kan buset banyak banget itu, pembahasannya banyak banget. Yang kita black ginger masih sedikit. Nah, tapi bukan berarti kalau masih sedikit itu tidak ada artinya. Justru peluang kita ada di situ. Karena belum banyak yang bahas, kita duluan yang bahas. Ketika nanti semua jadi viral, kita yang di depan, gitu ya. Mana-mana itu orang kan selalu, kalau masih muncul di awal-awal orang tidak banyak kan. Selalu orang yang ketika sudah terkenal yang muncul di awal lah yang selalu beruntung kan, Bapak Ibu. Saat ini kita beruntung karena apa? Karena kita mengetahui tentang methoxyflavone duluan, Bapak Ibu, ketimbang yang lain. Sehingga nanti ketika semua heboh, ya kita sudah di depan. Makanya Bapak Ibu jangan ketinggalan nih ketika sudah tahu cerita tentang methoxyflavone dan manfaat yang kita bagikan di dalam event webinar ini. Kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkannya dengan maksimal, ya Bapak Ibu cuma bisa gigit jari nanti pada saat dia sudah menjadi viral ya, dan orang-orang sudah duluan mengejar
para potensial prospek yang kepingin mencicipi dan menikmati pola hidup sehat bersama Black Ginger yang ada di dalam Volten. Oke, sekarang kita mau membahas dikit-dikit, tipis-tipis saja. Saya tidak mau terlalu ilmiah di sini, karena tidak semua orang background-nya ilmiah dan juga kepentingannya hanya untuk pengetahuan. Ya, ini bukan untuk semata-mata untuk apa ya, untuk dapat nilai kan, tapi untuk understanding aja ya. Berikut, yuk. Jadi ternyata slide berikut. Slide berikut. Nah, jadi ternyata salah satu manfaat dari Black Ginger adalah membantu penyembuhan kanker. Ini ada penelitiannya untuk Kaempferia parviflora. Dimuat di Archive of Pharmaceutical Residence. Ini bukan obat kanker ya. Ini bukan obat kanker, tapi membantu proses pemulihan kanker. Ya. Jadi khususnya dia membantu sebagai anti liver cancer. Kenapa? Karena dia membantu proses detoksifikasi di liver. Bapak Ibu, saya kalau bercerita tentang proses detoksifikasi di liver, satu semester nggak cukup Bapak Ibu. Saya belajar itu tentang liver itu satu semester itu puyeng Bapak Ibu. Ya, makanya kita tidak perlu terlalu mendetil ke sana. Saya hanya sampaikan pada Anda, liver itu adalah alat organ yang berperan sangat penting, termasuk untuk proses detoksifikasi. Yang lain masih ada. Yang lain ada. Misalnya mengaktifkan hormon, kemudian menghasilkan hormon, ya itu liver kerjaannya. Ya, kemudian merecycle sel darah merah itu peran liver. Ya. Nah, salah satu peran liver yang penting adalah melakukan proses detoksifikasi. Nah, si 57 dimetoksiflavon ini ternyata membantu untuk membuat sel kanker itu menjadi tidak berfungsi, ya. Tentu dengan catatan ketika Anda ingin mengharapkan hasil yang baik pada saat proses penyembuhan kanker, sel kankernya jangan dikasih makan. Artinya apa? Jangan ketemu makanan yang kayakan gula, ya. Gula, goreng tepung, kemudian makanan olahan. Jangan berharap ini menjadi obat ajaib untuk membantu orang yang kena kanker liver, tidak. Tapi ketika orang punya masalah cancer dan ingin lebih baik dan ingin punya lifestyle, ini bisa menjadi salah satu alternatif, ya. Kemudian di jurnal penelitian yang lain, namanya jurnal antioxidants, Black Ginger ini ternyata membantu menghambat tumor necrosis factors di dalam sel-sel tubuh manusia. Jadi dia membantu mencegah atau mengatasi peradangan pada kulit. Jadi untuk ibu-ibu yang kepingin kulitnya lebih bagus, ternyata dia membantu mengurangi peradangan pada kulit manusia. Ya, ini ada research-nya. Oke, yang berikut, slide berikut. Black Ginger membantu kekebalan tubuh. Nah, pada studi yang lain, ini ada namanya Evidence-Based Complementary Alternative Medicine tahun 2017. Ada penelitian judulnya, ini ada tuh judulnya tuh, ya, judulnya Systematic Review ya. Ternyata 574 trimetoxiflavon, jadi bukan 57 dimetoxiflavon ya, 574 trimetoxiflavon yang ada di dalam Black Ginger itu punya kemampuan anti-plasmodium. Jadi antimikroba, ya. Dia membantu untuk mengatasi malaria. Nah, lo baru tahu kan? Bisa membantu mengatasi malaria. Malaria ini di Papua ini adalah momok yang mematikan, ya. Dan Black Ginger bisa membantu kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap malaria. Ini ada penelitiannya. Oke, slide berikut. Slide berikut. Black Ginger meningkatkan aliran darah. Nah, ini seru nih. Jadi menurut studi yang namanya 35734 pentametoxiflavon. Jadi bukan 57 metoxiflavon ya. Ini 5 ya, penta ya, bukan dimetoxiflavon. Dimetoxiflavon 2, trimetoxiflavon 3, pentametoxiflavon ada 5. Nah, ini 35734
pentametoxyflavon yang ada pada black ginger itu membantu merelaksasi pembuluh darah. Ya, penelitiannya pada corpus cavernosum lagi. Corpus cavernosum itu adalah jaringan pada penis, Bapak Ibu. Selama proses operasi, ini penelitiannya lagi operasi ganti kelamin ini. Jadi apa namanya? Ternyata dia bisa meningkatkan rangsang seksual. Itulah, gitu ya. Jadi dia lebih sensitif itu kepala penisnya. Ceritanya seperti itu. Saya nggak bahas lebih jauh soal kepala penisan ya. Nggak. Bukan itu agendanya. Agendanya yang ngasih tahu sama Anda, dia bisa membantu membuka pembuluh darah. Ini juga ia menjelaskan kenapa orang yang rutin mengkonsumsi black ginger itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ya, bisa membantu. Kenapa saya bilang bisa membantu? Dengan catatan pola hidupnya sehat. Ya, karena dia membantu membuka pembuluh darah. Kalau Anda mengharapkan apa namanya, tekanan darah Anda turun, tapi Anda masih senang makan gorengan gitu ya, makan makanan olahan seperti sosis, kemudian nougat, kemudian burger, terus Anda berharap tensinya turun dengan mengkonsumsi black ginger, ya itu salah, nggak boleh begitu. Ya, pola hidupnya sehat, black gingernya dikonsumsi, maka Anda bisa berharap tekanan darah bisa terkendali, lebih terkendali. Olahraga harus ya. Nah, oke. Demikian. Apalagi? Slide berikut. Jadi, black ginger juga punya kemampuan anti peradangan. Yang ini dari tetramethoxyflavone. Ya. Kebayang ya? Bukan cuman sekali lagi, bukan cuman di methoxyflavone. Ini yang tetramethoxyflavone juga ada dalam black ginger. Dia membantu mengurangi peradangan, dia membantu agar oksida nitrit itu bisa optimal. Lagi-lagi oksida nitrit ini adalah urusannya adalah membukanya pembuluh darah dan penting untuk kesehatan pembuluh darah secara umum. Saya hanya bacakan sedikit aja dan saya nggak mau terlalu teknis Bapak Ibu. Ya. Oke, slide berikut. Slide berikut. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membaca seperti ini, saya kira Bapak Ibu udah pernah baca ya presentasi ini. Saya kira udah pernah baca. Methoxyflavone dan bioflavonoid yang ada di dalam black ginger atau halia hitam itu betul meningkatkan libido, meningkatkan gairah seks karena ada steroidnya di dalamnya. Bisa meningkatkan libido karena aliran darah menuju bijinya laki-laki, biji testis yang menghasilkan testosteron lebih banyak. Tentunya, logikanya, bahan bakunya lebih banyak, alirannya lebih lancar, produksi testosteron lebih bagus, ya libidonya naik. Nah, itu sebab jika Anda saat ini berbisnis dengan Volten, rutin mengkonsumsi black ginger dalam bentuk apapun, itu gairah Anda untuk mencapai puncak itu tinggi sekali. Testosteron itu atau hormon seks itu bukan hanya untuk urusan seks doang, Bapak Ibu. Itu berurusan dengan prestasi. Ya. Kedua, black ginger atau halia hitam ya juga membantu apa namanya? Kalau di sini orang bahasa Melayunya merencatkan. Kalau bahasa kita itu apa? Menghentikan pertumbuhan sel kanker, ya. Membantu menghentikan pertumbuhan sel kanker. Kemudian dia bermanfaat dalam mengawal diabetes karena dia punya kemampuan antiagregasi trombosit, jadi dia membantu kontrol gula darah. Nah, membantu kontrol gula darah itu kebetulan pada produk kopi selain black ginger, kopinya juga punya kemampuan untuk menurunkan gula darah. Karena kopinya adalah kopi yang asli, ya. Nah, kemudian juga dia membantu mengurangkan risiko osteoporosis. Kok bisa? Nah, ada dua cerita nih Bapak Ibu, dua cerita. Pertama tadi steroid yang ada di dalam black ginger. Ya, steroid itu karena bentuknya fitosterol, maka pada perempuan itu akan diupayakan diubah menjadi estrogen dan progesteron, bukan hanya testosteron pada laki-laki. Jadi yang menarik adalah dia bisa kondisional, baik pada laki-laki sama perempuan berbeda. Nah, risiko osteoporosis memang lebih tinggi pada perempuan setelah menopause. Nah, apakah risiko osteoporosis berkurang hanya gara-gara steroid yang ada di dalam black ginger? Ternyata tidak. Ya, kenapa?
Karena yang membantu mengurangi risiko osteoporosis sebetulnya selain steroid juga adalah aliran darah, Bapak Ibu. Tulang Anda itu butuh makanan. Ya, makanan untuk tulang itu diantar oleh darah. Ya, di sekujur tulang itu di bagian luar tulang itu banyak sekali pembuluh darah itu yang membawa darah ke dalam tulang. Nah, sekarang kalau tulangnya mengalami penyumbatan, artinya apa? Bukan tulangnya. Pembuluh darah yang di sekitar tulang mengalami penyumbatan, artinya suplai darah ke dalam tulang itu berkurang. Artinya tulang Anda mengalami osteoporosis. Jika Anda rutin mengkonsumsi black ginger yang membantu kelancaran aliran darah, artinya volume darah yang diantar ke tulang oleh pembuluh darah cukup. Kalau volume darah yang diantar ke tulang cukup, maka nutrisi yang lain yang merupakan building block dari tulang seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan lainnya Anda dapat dari buah-buahan juga cukup. Ini adalah sinergi yang baik untuk membantu mengurangi osteoporosis. Di luar, tadi ada dua faktor dari black ginger, yaitu kelancaran aliran darah dan steroidnya. Oke? Nah, masih ada yang lain nggak? Flavonoid juga bermanfaat dalam beberapa masalah penyakit seperti mengurangi risiko asma, alergik, atopik dermatitis. Kenapa? Karena membantu mengurangi peradangan. Nah, ketika berbicara halia hitam atau black ginger bisa membantu mengurangi katarak, ini yang dimaksud apa? Katarak akibat diabetes. Ketika gula darah lebih terkontrol, maka risiko katarak berkurang. Halia hitam membantu menurunkan risiko gout. Kenapa? Ketika aliran darah lancar, maka gout atau asam urat bisa dibuang lewat ginjal lebih bagus. Halia hitam bisa membantu kecutan otot atau membantu menguranginya massa otot. Kenapa? Karena steroid alami membantu massa otot kita lebih penuh. Dan otot kita lebih penuh karena aliran darah lebih lancar. Halia hitam bisa membantu mengurangi migrain. Kenapa? Karena halia hitam punya kemampuan anti peradangan. Demikian juga dengan ulcer perut. Kenapa? Karena halia hitam atau black ginger punya kemampuan anti peradangan. Halia hitam bisa membantu darah tinggi. Kenapa? Karena membantu membuka pembuluh darah. Kenapa membantu penyakit jantung? Karena membantu membuka pembuluh darah. Jadi ceritanya banyak, Bapak Ibu. Ketika Anda berbicara tentang membuka pembuluh darah, itu ceritanya banyak sekali. Ya, oke, slide berikut. Slide berikut. Nah, ini adalah produk yang mungkin Anda sudah familiar. Yang di sebelah kiri adalah V-Cafe yang isinya kopi. Yang sebelah kanan adalah teh. Saya mau cerita V-Cafe dulu, Bapak Ibu. Jadi waktu saya minum kopi, ketika Coach Edi menyuguhkan saya kopi, di kepala saya ini kopi instan. Ya. Terus di benak saya sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya hanya berpikir, kenapa bisa semahal ini kalau kopinya kopi instan seperti merek-merek yang ada di minimarket. Kan satunya cuma 1.500 perak atau 1.000 perak. Ini harganya kalau dihitung sasetan paling murah modalnya 10.000, 10 kali lipat lebih mahal. Sama-sama instan. Nah, begitu saya sampai di pabriknya, barulah saya tahu Bapak Ibu, bedanya apa? Bedanya begini, kopi yang ada di dalam V-Cafe-nya Volten, pertama itu bahan bakunya adalah Brazilian Arabica Coffee. Pertama itu. Nah, ada dua hal yang penting yang harus Anda tahu ketika berbicara Brazilian Arabica Coffee. Brazilian Arabica Coffee adalah salah satu kopi paling enak di dunia. Itu pencinta kopi tahu. Saya sudah mencobanya menjajal kepada para coffee freak ya, orang pencinta kopi. Semuanya bilang produk Volten ini kopinya enak. Kedua, ada keuntungan tambahan ketika Anda berbicara premium Brazilian Arabica Coffee adalah ketika ngomong Brasilia, yang teringat adalah prestasi Brazil dalam sepak bola, dan kedua, wanita cantik Brazil yang seksi-seksi. Wah, ini kan ada image positif di kepala orang kalau bicara Brazil ya. Nah, tapi lepas dari itu, ternyata yang menarik adalah kopi ini adalah ekstra kopi. Nah, ekstra kopi itu begini Bapak Ibu. Bayangkan ada kopi, bijinya digiling,
Setelah digiling jadi bubuk, saya tuangkan air panas. Setelah saya tuangkan air panas, itu kan bubuknya mengendap di dasar, di atasnya air kopi. Nah, yang di dasar itu kemudian saya buang, tinggal air kopinya aja yang hitam. Air kopi ini bisa dikeringkan, ada teknologi untuk mengeringkannya. Sehingga ketika sudah dikeringkan, ada bubuk yang tersisa. Itulah yang namanya ekstra kopi. Jadi, Volten ini isinya ekstra kopi, sehingga ketika dilarutkan air, instan jadinya. Apa bedanya sama kopi instan biasa? Kopi instan biasa, menurut informasi yang saya dapat dari kepala pabriknya, yang adalah seorang ahli di bidang teknologi pangan seperti ini ya, yang merupakan lulusan London. Kalau yang namanya instant coffee itu adalah satu, perasa kopi, kedua, kafein sintetis. Bapak Ibu, kafein sintetis itu tidak ada rasanya. Kafein sintetis itu nggak punya rasa. Ditambah perasa kopi, ditambah warna kopi, mungkin dicampur kopi sedikit, sehingga jadilah kopi instan. Itu sebabnya saya suka heran ketika banyak orang seperti against sama kopi. Wah, kopi bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya, kalau bahannya kopi instan seperti itu, masuk akal, bisa mengganggu kesehatan. Sangat masuk akal. Salah satu yang saat ini sedang saya ingatkan kepada banyak orang di berbagai event seminar termasuk Samanda, hati-hati dengan mengkonsumsi kafein sintetis yang ada pada minuman berenergi. Minuman berenergi itulah contoh isinya kafein sintetis, dan mungkin kopi instan juga mengandung kafein sintetis seperti itu. Kenapa harus saya ingatkan? Ternyata kafein sintetis itulah yang bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, bahkan gagal ginjal. Makanya seringkali kopi dibilang, awas kopi ntar gagal ginjal, kopi punya masalah ini, masalah itu. Iya, karena bahannya bahan sintetis. Kalau bahan alami seperti yang ada di dalam V-Cafe, itu kafeinnya kafein asli dari produk yang premium, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya manfaat kesehatan kopi yang mungkin selama ini Anda mungkin hanya samar-samar tahu, itu bisa Anda dapatkan. Apa aja sih manfaat kopi? Kopi itu pertama bisa membantu kontrol gula darah. Kopi itu bisa membantu menurunkan asam urat. Kopi itu bisa membantu meningkatkan stamina. Kopi itu membantu meningkatkan pergerakan sperma, Bapak Ibu, meningkatkan kesuburan. Nah, jadi kebayang nggak ada kombinasi kopi asli, kopi instan yang rasanya enak, ditambah dengan manfaat yang dahsyat dari apa namanya, dari black ginger, dari jahe hitam. Dua ini, wow, ini kayak kebayang aja kayak uh, Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi main bareng itu. Betapa berbahayanya dua itu kalau bermain di lapangan, kan begitu. Nah, demikian juga ketika di dalam V-Cafe ini ada dua produk unggulan jadi satu, main di situ. Ketika berbicara energi, powerful sekali. Nah, yang menarik adalah ada hidden champion di sini, Bapak Ibu. Hidden champion itu jagoan atau uh, juara yang tersembunyi. Hidden champion itu dalam industri begini. Contoh dalam industri itu hidden champion gini. Bapak Ibu kebayang nggak kalau ternyata ada satu perusahaan yang sangat dominan dalam dunia otomotif yang namanya Anda dengarnya samar-samar, Anda tidak terlalu notice, tapi sementara dia tuh menguasai sangat luar biasa dalam pasar otomotif, yaitu namanya Denso. Denso tuh AC, Bapak Ibu. Itu omset perusahaannya, buset, billions of dollars, Bapak Ibu, ngalahin beberapa perusahaan mobil. Karena semua mobil pakainya AC dia. AC Denso itu, Nippon Denso. Ya, itu saya sebut hidden champion. Nah, mungkin tidak terlalu mirip, tapi di dalam produk Volten ada hidden champion, Bapak Ibu, untuk meningkatkan antioksidan, untuk meningkatkan kesehatan. Apa itu? Kulit manggis. Ya, ekstra kulit manggis. Saya nggak bicara terlalu banyak dulu hari ini tentang kulit manggis dan yang lainnya ya, karena hari ini kita fokus pada black ginger. Jadi kebayang nggak? VKV kita itu ada duo yang powerful untuk kopinya, antara kombinasi black ginger dengan Brazilian coffee.
Dan pada produk tehnya yang di sebelah kanan Anda lihat, ini premium black tea berkombinasi dengan black ginger. Black tea itu sendiri antioksidan, ya. Black tea itu sendiri antioksidan. Black ginger itu punya kemampuan antioksidan. Kemudian kulit manggis itu punya kemampuan antioksidan. Jadi ini buat perempuan yang pingin kulitnya kenceng, kenyal, kinclong, bersih. Ini produknya. Bukan hanya perempuan sih, laki-laki juga kayak pengen punya penampilan yang bagus ya. Ini salah satunya. Nah, Bapak Ibu, jika Anda pergi ke Malaysia atau Anda pergi ke orang di Indonesia lah yang suka yang di Medan, ada ya teh namanya teh susu Bapak Ibu. Teh susu atau teh tarik itu adalah minuman favorit orang-orang Melayu Bapak Ibu. Di Medan, di Riau, di mana tuh ada. Itu teh susu dan dikasih kadang-kadang kasih kental manis itu enak sekali Bapak Ibu. Ya, itu minuman favorit banyak orang. Tapi kan Anda tahu, kalau minuman teh susu itu dikasih gula, yang ada diabetesnya naik Bapak Ibu, gula darahnya naik. Sementara kalau kita punya minuman dengan kualitas rasa boleh beradu sama teh susu lokal dengan gula yang sangat sedikit, tapi manfaat kesehatannya double bahkan triple, bayangin, triple saya bilang, karena ada kemampuan antioksidan di dalam black tea, antioksidan di dalam methoxyflavone yang ada di dalam black ginger, dan di dalam kulit manggis. Jadi satu. Gimana nggak keren Bapak Ibu produk ini? Dan produk ini nggak ada Bapak Ibu yang kayak gini, nggak. Bapak Ibu cari di minimarket, coba cari. Nggak ada yang kayak begini. Produk yang membantu orang lebih sehat itu belum ada. Anda beruntung, kita betul-betul harus ngegas penuh ini. Anda beruntung. Ketika Anda melihat atau mendengar penjelasan ini, dan Anda tahu duluan produk ini, Anda beruntung. Potensinya 10 kali lipat itu saya kira lebih mudah kalau Anda sudah belajar tentang manfaatnya. Satu lagi sebagai penutup, Bapak Ibu, slide berikut. Nah, ini adalah vitamin, ya. Nah, vitamin ini sekali lagi ada apa namanya, black ginger, kemudian ada apa namanya, ditambah dengan tunggu. Black ginger ditambah dengan habatus sauda, ini adalah produk untuk, saya bilang, anti-aging produk. Nah, nanti kalau udah bicara anti-aging, nanti kita di darat, pada saat kopi darat kita bahas ya. Ini adalah produk yang cocok buat orang-orang yang ingin hidup lebih sehat. Kenapa? Karena di sini ternyata ada produk yang baik buat kesehatan tulang secara organik. Bapak Ibu, ketika saya sampai di Malaysia, saya masih skeptik dengan produknya Volten. Kenapa? Karena ada produk susu. Saya sendiri tidak terlalu suka susu sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Kecuali whey protein. Whey protein saya tidak terlalu masalah karena memang proteinnya sudah diekstrak, sudah disaring sedemikian rupa. Tapi kalau produk susu, dari dulu saya selalu bilang sebaiknya kalau minum susu organik. Tapi nyari susu organik di tempat kita saat ini susah banget, ya. Nah, yang menarik adalah vitamin ini adalah susunya organik, ya. Susunya organik, ada ekstrak dari black ginger, tambah habatus sauda, dan di sini juga ada tambahan ekstrak snow lotus. Ya, snow lotus ini adalah anti peradangan yang kuat, dan ekstrak sarang burung walet. Ini untuk membantu kesehatan syaraf secara umum. Ada inulin yang adalah prebiotik, dan pemanisnya pakai nano sweetener. Satu lagi produk terakhir yang mungkin sebentar lagi akan masuk adalah Vipro. Vipro adalah whey protein. Kenapa saya sangat appreciate dengan produk ini Bapak Ibu? Karena memang saya sendiri dalam dunia atlet, seperti saya sampaikan di awal, whey protein adalah bagian dari suplementasi makanan yang saya sampaikan kepada atlet. Di luar makan putih telur, kalau bisa sehari 20-30. Kalau bisa makan protein itu dari sapi atau dari ayam dalam jumlah yang cukup besar, kita tetap pakai telur. Dan kalau bisa, kalau perutnya udah penuh, nggak bisa gigitnya juga udah males, masih tambahkan whey protein. Nah, ternyata Volten juga punya whey protein yang namanya Vipro 10 yang nanti akan masuk di Indonesia. Apa yang menarik dari whey protein ini adalah dia penting untuk membangun massa otot, penting untuk orang tua. Bapak Ibu, orang tua itu banyak yang sudah kekurangan protein di Indonesia, apalagi orang yang biasa makan mie instan, nasi sama sayur aja atau nasi sama tempe aja sangat kekurangan protein, sehingga
hormon yang berbasiskan protein seperti growth hormone jadi kurang. Ya, ototnya jadi lebih lemah. Nah, ini dia. Apa yang membuat saya tertarik dengan racikan ini? Bapak Ibu, di sini ada Belgian chocolate, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu minum whey proteinnya Vipro nanti, dibandingkan dengan whey protein merek apa aja yang ada di negeri kita, coba adu deh, rasanya beda. Kenapa? Ini coklat asli, Bapak Ibu. Coklat asli sama rasa coklat itu beda, Bapak Ibu. Coklat asli sama rasa coklat itu beda. Coklat asli itu punya manfaat buat kesehatan jantung. Rasa coklat itu adalah bahan kimia, Bapak Ibu. Beda. Nah, kemudian yang menarik dari Vipro ini nanti ditambah dengan white kidney bean, ya. Jadi kacang merah yang warnanya putih. Nah, bingung kan kacang merah? Maksudnya bentuknya seperti gitu, seperti ginjal kan. Kemudian ada Garcinia cambogia untuk membantu menahan nafsu makan, dan nanti pemanisnya pakai nano sweetener. Ini nanti Bapak Ibu kalem. Ini juga ada black gingernya untuk membantu meningkatkan energi. Nanti produk Vipro ini adalah produk untuk membantu menurunkan berat badan. Ini sabar-sabar Bapak Ibu. Saya terpaksa menampilkan ini, walaupun tidak semua, masih ada sih produk-produk dari Volten yang lain, tapi nanti waktunya terlalu panjang, hanya 4 aja yang saya sampaikan, di mana 4-4-nya ini mengandung yang namanya black ginger. Setelah saya sampaikan sedikit banyak tentang black ginger tadi, ya, saya minta Anda lebih confidence ketika menawarkan produk dari Volten kepada calon-calon prospek Anda atau keluarga Anda. Ketika Anda menawarkan ini, Anda menawarkan produk yang sehat. Ya, ini kerja berpahala Bapak Ibu. Pokoknya setiap Anda lihat orang minum minuman yang nggak sehat, Anda bisa tawarkan produk-produk dari Volten. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, karena waktunya saya kira sudah habis, sudah hampir 1 jam saya ngomong, saya kembalikan kepada yang berwajib. Silakan, Coach. Woi, kita berikan tepuk tangan terbaik dulu kepada Dokter Paidon. Wah, terima kasih dok. Ini penjelasannya lengkap sekali, detail sekali, dan bicara manfaat Black Ginger bukan hanya manfaat katanya, tapi berdasarkan penelitian ya dok. Betul. Wah, ini luar biasa. Saya melihat di sini banyak pertanyaan, tapi pertanyaan tenang Bapak Ibu semua, sabar, sabar semua. Nanti kita akan ada satu sesi khusus, kita akan buat Q&A khusus. Tapi tidak malam ini, karena malam ini kita masih menyimpan, saya melihat di sini sudah ada presiden kita, Dato' Ismail Syahni sudah ada di ruangan ini, dan kepada Dr. Paidon, terima kasih dok, penjelasannya lengkap sekali. Kita akan ketemu lagi dengan Dr. Paidon di sesi selanjutnya. Tenang Siap. saja Bapak Ibu, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang setiap produk Volten. Jadi sabar Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya izin dok, saya remove Oke. spotlight ya dok ya. Terima Siap, kasih siap. Bapak Ibu Silakan. semua. Kita berikan tepuk Lanjut, tangan lanjut. terbaik kepada Dr. Paidon. Dan di ruangan ini Bapak Ibu sudah hadir Presiden Volten Internasional Dato' Ismail Syahni. Selamat malam Dato'. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengar suara clear? Clear, Jelas? suara clear Dato'. Oke. Suara clear. Nah ini malam ini pembahasan menarik sekali Dato'. Tadi Dr. Ya, Paidon ya, ya. menjelaskan banyak hal. Dan Saya pun dengar tadi daripada awal saya dengar penjelasan Dr. Paidon ya. Itu nampak seperti seorang ini mau jadi dokter ya. Kita pun bisa jadi dokter kalau belajar ini. Begitu kalau dicerita, kalau mau cerita tentang uji klinisnya dan semuanya, wah itu memang luar biasa sebenarnya. ya. Oke, sekali lagi terima kasih dok. Ya, Dan ini sama-sama tentunya Dato'. akan menambah Ya. confident agent-agent Volten kurang lebih sekitar 650 lebih yang hadir di ruangan ini. Nah, untuk itu Bapak semua, kita dengarkan arahan langsung dari Presiden Volten Internasional, Dato' Ismail Syahni. Kepada beliau kami persilakan dan kita berikan tepuk tangan terbaik kepada Dato' Ismail Syahni. Silakan, Dato'. Oke, terima kasih Coach Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Tadi pertama kita beri tepuk tangan yang besar, yang hebat kepada pembicara undangan kita pada kali ini, special untuk anda semua, iaitu orang yang memang
ahlinya dalam bidang, dalam cerita ataupun dalam sudah mempunyai pengalaman yang begitu besar dan pengetahuan dalam bidang kesihatan ini. Terima kasih Dr. Paidun. Okey, dan insya-Allah kita akan bersama lagi di program-program yang akan datang bersama Dr. Paidun. Okey. Jadi di sini saya ingin masukkan sedikit cerita tentang produk tadi yang sudah diceritakan oleh Dr. Paidun. Jadi kalau anda lihat kekuatan kita di Volten ini pertamanya adalah pada produk kita tadi. Produk yang kita ada hari ini, V-Series produk ini. Okey. Jadi di Volten saya sebagai presiden, founder dan juga team management, kita sentiasa mencari, memikirkan dan membuat research kajian tentang produk-produk baru yang diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh manusia sebenarnya. Dan kita pastikan produk yang kita keluarkan itu produk yang berkualitas, yang memberi manfaat. Okey, bukan hanya untuk membuat omset ataupun jualan sahaja, tetapi dia harus memberi manfaat yang baik kepada konsumen. Itu fokus kita. Seperti kalau anda lihat, kita ambil contoh kopi tadi, memang bagi saya ini adalah kopi yang paling bermanfaat daripada kopi-kopi yang ribuan produk kopi yang ada. Ini paling bermanfaat dan paling baik untuk kesihatan kerana kandungan gulanya, kerana manfaat dari segi bahannya itu sendiri. Okey, dan kopi yang kita gunakan kopi asli yang memang punya kualitas yang terbaik, kopi yang punya kualitas yang terbaik. Jadi kita pastikan setiap produk yang dikeluarkan ini pasti produk yang terbaik, kopi-kopi yang terbaik, teh yang terbaik, susu yang terbaik. Itu yang kita Volten dan saya bersama tim R&D produk ini memfokuskan. Maksudnya saya beri arahan kita mau semua produk yang dikeluarkan adalah produk yang terbaik. Produk yang tidak memberi kesan samping side effect yang tidak baik kepada konsumen. Sebab itu sampai hari ini kita telah memberi banyak testimoni, banyak manfaat yang sudah konsumen kita, jutaan orang sudah mendapat manfaat daripada rangkaian produk kita ini. Okey. Jadi kalau bagi anda yang hari ini mungkin baru join ataupun baru memulai bisnes ini bersama Volten, sudah pasti perkara yang pertama yang yang anda akan dapat adalah kualitas produk, kehebatan produk yang kita ada. Seperti mana Dr. Paidun terangkan tadi, sebenarnya setiap orang perlukan produk ini, termasuk kita semua. Kita harus menjadi konsumen, kita harus menjadi setiap hari menggunakan produk ini. Kita harus menjadi pengguna setia kepada produk ini kerana untuk kesihatan kita. Untuk kesihatan kita. Kerana ini yang menjadi produk yang menjadi alternatif, produk yang menjadi solusi terbaik untuk kita menjaga kesihatan, memastikan kesihatan kita lebih baik. Jadi dari segi bisnes, sebenarnya kita ini bukanlah seorang salesman, hanya menjual kopi. Okey. Kita ini bukan hanya penjual kopi, tapi kita menjalankan bisnes ini dengan menawarkan, kita memberi satu tawaran, kita memberi satu opportunity, kita memberi sesuatu yang besar kepada masyarakat, kepada orang lain, iaitu manfaat kesihatan. Apa yang kita jual di sini adalah kesihatan sebenarnya. Solusi yang terbaik, yang sebenarnya solusi yang mereka boleh dapat daripada kesihatan. Okey? Kerana kalau hari ini kesihatan memang nilai kesihatan itu sangat tinggi. Kalau tidak punya kesihatan, kita punya uang sebanyak mana pun, segunung uang pun itu tidak berguna untuk kita. Jadi manfaat kesihatan itu sangat tinggi. Kalau kita bisa explain kepada prospek kita, kepada konsumen atau teman-teman kita tentang penting kesihatan dan solusinya, kita membuat solusi daripada produk Volten ini, sudah pasti semua orang inginkan. Mereka akan bayar berapa pun sebenarnya.
kalau mereka tahu manfaat kesihatan yang ada kepada rangkaian produk kita ini. Ini satu bisnes yang besar sebenarnya, potensi yang besar. Okey, bayangkan satu tahun kos untuk kesihatan kalau wang Indonesia berapa triliun. Baik, memang sangat besar. Kos untuk yang dikeluarkan untuk kesihatan, bayar bil rumah sakit, okey, beli obat, beli kos rawatan, itu semua triliun sebenarnya. Sangat besar. Jadi kalau kita lihat, kita membawa satu solusi kepada masalah alternatif dan solusi kepada masalah yang nilainya triliun ini sudah pastilah. Sebenarnya kita punya potensi yang besar, anda punya potensi yang besar untuk sukses besar bersama Bolten ini. Okey, jadi anda kena lihat itu, kena lihat potensi yang ada pada bisnes ini. Bukan hanya kita menjadi penjual kopi, bukan hanya menjadi seorang yang hanya pergi sponsor orang, setiap hari buat MLM, bukan isunya itu. Bukan perkara itu sebenarnya. Lebih besar daripada itu. Kita ini seorang entrepreneur yang menjalankan perniagaan yang lebih besar daripada itu. Jadi anda kena lihat di sini. Dengan sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan. Okey, sistem cara pembayaran komisi dan sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan yang membuatkan anda hari ini bisa mendapat satu income yang luar biasa. Okey, walaupun dengan modal yang kecil. Anda mungkin boleh bermula dengan modal yang kecil. Kalau di Indonesia lebih kurang daripada 3 juta, 3 juta rupiah. Kurang daripada 3 sudah boleh mulai bisnes ini. Tapi punya potensi yang sangat besar. Kerana bisnes ini untuk sukses, perkara utamanya bukan wang. Kalau anda ada wang 1M, 2M, 10M pun, anda belum tentu bisa sukses di sini. Perkara pokok untuk sukses di sini adalah usaha dan strategi yang tepat. Strategi yang tepat dan usaha, itu yang perkara pokoknya. Perkara dasarnya, perkara yang perlu ada adalah usaha dan strategi yang tepat. Okay, sebab itu di sini, di Bolten, kita sudah siapkan produk yang bagus, sistem untuk pengurusan, sistem business management sistem yang baik untuk menguruskan bisnes, sistem sudah ready, sistem pengiriman, right? Sistem pembelian produk, pembayaran komisi, semua sudah siap, semua sudah ready dan memang sistem yang advance, yang terkini, yang canggih sistemnya. Okey. Jadi yang penting di sini adalah untuk anda mencapai sukses ini adalah usaha anda saja. Usaha itu sahaja, tindakan dan strategi yang tepat akan menentukan sebesar mana anda bisa sukses di sini. Semua sudah ready. Ya, seperti hari ini kalau di depan anda ini umpamanya sebuah mobil Ferrari ataupun Lamborghini. Kita ni seperti punya mobil Lamborghini. Dengan semua sudah ready, dengan kuasa kudanya, horsepower-nya begitu tinggi, 1000 horsepower. Okey, dengan bentuk desain mobil ini memang terbukti bisa kelajuan cepat itu memang sampai 300 ke 400 kilo. Cuma anda hari ini harus belajar tahu bagaimana untuk bawa ataupun drive mobil yang sudah canggih ini. Tugas anda adalah untuk belajar saja. Anda tidak perlu fikirkan apa-apa ataupun mencipta sesuatu. Anda perlu belajar saja. Ini memang sudah terbukti. Bisnes yang sudah terbukti sebenarnya. Jadi anda kena faham di situ. Kita punya bukan hanya kita punya produk yang baik, kita punya konsep bisnes ini, konsep bisnes yang terbukti dapat mencipta orang-orang sukses besar. Kita telah mencipta sejarah baru di Malaysia dalam industri MLM, network marketing ini, di mana leader-leader kita di Malaysia punyai penghasilan, income yang sangat luar biasa besarnya dalam waktu yang singkat, tempoh waktu yang cepat begitu. Okay? Ini sudah terbukti dan kita merupakan the fastest growing network marketing company di Malaysia, company yang
paling cepat berkembang, company network marketing paling cepat berkembang di Malaysia. Okey, dan memang terbukti. Cuma hari ini di Indonesia saya berharap kita masih baru, okey. Kita memang sangat baru. Bulan depan, bulan 31 hari bulan Agustus adalah kita hari pelancaran ataupun ulang tahun pertama kita untuk Indonesia yang kita akan buat lepas ini. Jadi kurang lebih baru 1 tahun di Indonesia, tetapi kita nampak perkembangan bisnes kita sangat bagus di Indonesia dan kita memang benar-benar serius. Yang pentingnya anda hari ini, orang Indonesia ini, ejen-ejen Indonesia ini harus yakin kerana kita benar-benar serius. Kita bukan hanya bicara, kita bukan hanya ngomong, orang bilang kalau Malaysia bilang cakap kosong aja ataupun hanya memberi janji-janji manis sahaja. Tidak. Hari ini apa yang kita lakukan terutama untuk Indonesia adalah kita benar-benar serius. Kita ada pabrik di Indonesia, kita ada 5 kantor di Indonesia. Okey, dan akan tambah lagi kantor-kantor baru di seluruh Indonesia, di kota-kota baru di Indonesia. Okey, jadi kita benar-benar serius. Jadi anda hari ini memang beruntung kerana mendapat peluang, mendapat opportunity bersama perusahaan yang serius. Bukan kita test and error ataupun kita hanya cuba-cuba, tidak. Kita masuk ke sana, ke Indonesia untuk sukses. Bukan kita hanya cuba masuk. Bukan kita hanya baru mau cuba-cuba untuk lihat market, tidak. Kita sekarang memang serius untuk sukses di Indonesia. Jadi anda hari ini untuk agen baru, leader baru ataupun orang-orang baru ataupun yang sudah lama, anda harus nampak ini. Ambil kesempatan ini kerana anda sudah bersama dengan sebuah perusahaan yang benar-benar serius, perusahaan internasional yang berada di 9 negara dan hari ini masuk ke Indonesia secara legal. Maksudnya semua izin kita sudah dapat dan kita benar-benar serius untuk sukses di Indonesia. Okey? Dan buktinya hari ini kita kalau dari segi produk, kita sudah ada 3 produk yang ada izin POM dan insya-Allah pada tidak lama lagi saya yakin selewat-lewatnya bulan 7 ini kita sudah konfirmasi akan produk baru yang kita akan dapat izin POM untuk masuk ke Indonesia, iaitu yang diberi nama V Pro 10 yang sudah diceritakan oleh Dr. Paidon tadi sedikit. Okey, jadi produk yang keempat kita akan masuk tidak lama lagi yang punyai pasar yang sangat besar. Saya sangat suka kalau produk ini, memang saya mau cepat produk ini masuk ke Indonesia kerana saya tahu produk ini punyai pasar yang besar untuk Indonesia. Indonesia kalau kita tengok cartanya, statistiknya dari segi omset network marketing, omset tertinggi adalah daripada kosmetik dan produk slimming. Produk-produk yang untuk slimming. Okey, produk kecantikan itu omset yang tertinggi. Okey, produk kesihatan, supplement ini di bawah, di nombor 4, nombor begitu. Tapi produk yang 1, 2, 3 ini adalah kecantikan, produk slimming, produk kosmetik itu yang omset tertinggi. Jadi sebab itu saya harap bila produk ini sudah akan mendapat izin POM tidak lama lagi, ini suatu yang momentum besar yang akan berlaku kepada Voltan Indonesia. Saya berharap begitu dan anda harus mengambil kesempatan ini dan insya-Allah kita juga akan mengadakan siri road tour launching produk untuk di seluruh Indonesia untuk produk V Pro 10 tidak lama lagi. Okey. Jadi ini antara yang kita sedang planning sebenarnya. Banyak lagi perancangan yang kita sedang lakukan untuk memastikan kita benar-benar menjadi sebuah perusahaan yang besar di Indonesia dan kita akan benar-benar akan melahirkan banyak orang yang akan sukses besar di Indonesia. Kita benar-benar serius untuk memastikan melahirkan banyak miliarder untuk Voltan Indonesia ini. Dan saya ingin mencipta sejarah juga, sejarah di Indonesia ini, sebuah sejarah dalam industri network marketing di Indonesia seperti mana yang kita cipta di Malaysia. Okey.
Jadi itu antara impian besar saya untuk Indonesia sebenarnya. Dan hari ini kita sedang lakukan. Kita sedang membuat perancangan dan kita sedang bergerak ke arah itu. Okey. Jadi kalau segi produk tadi, insyaAllah kita ada produk baru dan dalam tahun ini, mudah-mudahan dalam tahun ini ada lagi beberapa produk yang kita akan keluarkan yang akan mendapat izin POM untuk Indonesia. Dan saya inginkan sebenarnya 8 produk yang ada di Malaysia akan ada di Indonesia dalam waktu yang terdekat. Kita ingin cepat masuk kalau boleh ke semua produk itu akan juga produk Volten V series ini akan semuanya akan berada di Indonesia. Itu yang kita targetkan. Cuma kita perlukan waktu kerana menunggu izin daripada Badan POM. Okey. Dan saya berharap semuanya insya-Allah tidak lama akan berjalan dengan lancar dan kita akan dapat semua produk itu di Indonesia. Jadi di Indonesia tahun ini tahun yang paling penting untuk kita semua kerana kita tahu di Indonesia tahun ini adalah akan ada satu program besar, satu acara besar di Indonesia iaitu VISA 2024, Volten International Star Award VISA 2024 yang akan dihadiri oleh semua 9 negara ini di Indonesia dan tempat kita sudah tetapkan tempatnya iaitu di ACE BSD. Okey. Nanti mungkin Coach Edi bisa buka slide untuk kita cerita sedikit hari ini tentang visa ini. Okey, betapa pentingnya visa ini untuk utamanya leader dan ejen di Indonesia ini. Okey, kerana kita sudah tetapkan visa itu date-nya adalah tanggalnya adalah 27 Oktober 2024 di ACE BSD di Tangerang. Okey, di ACE BSD itu yang kita targetnya bisa masuk sehingga 5,000 orang. Okey, dan hari ini kita sudah tetapkan harga tiket untuk visa ini dan kita akan mula launch tiket ini adalah bermula tanggal 1. Okey, tanggal 1 jualan tiket visa akan bermula. Jadi untuk visa ini kita tahu visa akan kali ini target kita adalah 5,000 orang. Okay, 5,000 orang. Jadi di sini tiketnya akan ada 3 zona. 3 zona tiketnya iaitu zona pertama adalah red zone, zona merah. Okey, red zone yang paling hadapan. Okey, yang paling hadapan red zone. Okey. Dan yang tengahnya adalah blue zone, zona biru, dan yang paling belakangnya adalah grey zone. Zona grey itu, abu. Okey. Jadi harga tiket ini berbeza dengan zone ini kita sebab apa? Siapa yang berada di red zone ini akan berada di hadapan. Dan kalau anda inginkan duduk di hadapan lagi, ada zone yang VIP zone di hadapan itu tidak dijual tiketnya. VIP zone di hadapan itu dikhususkan kepada Platinum Entrepreneur dan ke atas. Platinum Entrepreneur, Diamond, Crown, semua akan berada di VIP, VVIP zone di bahagian hadapan. Itu tiketnya tidak dijual. Tidak ada tiket yang dijual di situ. Anda kena fight, masih ada waktu untuk ke Platinum dan boleh duduk special zone di hadapan. Okey. Dan cuma hari ini untuk jualan tiket itu bermula dengan red zone, zone merah itu cuma harganya saya tidak nampak Coach Edi. Bisa boleh besarkan ataupun satu tiket saja dibesarkan supaya boleh nampak harganya, harga tiket. Kerana saya rasa ramai orang ingin tahu harga-harga tiket ini. Okey, dan special sudah pasti tiket-tiket ini pertamanya selain daripada harga, posisinya di hadapan dan juga ada special gift dan lucky draw yang berbeza mengikut zona tiket tadi. Okey. Bermula dengan zona merah tadi itu. Okey, kalau kita bisa lihat dengan lebih jelas
Zona merah ini harganya berapa dan apa fasilitas yang anda akan dapat. Kita lihat. Okey, boleh besarkan sikit coach. Okey. Untuk red zone. Okey, red zone harganya adalah 25 USD. 25 dolar, 25 USD untuk satu tiket. Okey. Di mana anda akan dapat free satu box produk. Okey, merchandise produk. Okey, nanti kita akan tentukan produk apa yang anda akan dapat. V series produk sudah pasti. Tapi satu box V series produk. Okey, dan anda akan dapat 3 produk voucher dan lucky draw kupon yang berbeza, lucky draw special, lucky draw kupon. Okey, dan untuk 3 produk voucher tadi anda boleh tukar dengan produk yang pembelian produk setiap satu kupon itu satu produk gratis. Dan kiranya anda membeli satu set produk, anda mendapat satu produk gratis. Okey, produk akan ditentukan setelah ini, tapi anda dapat satu produk gratis. Jadi bermaksudnya kalau dengan 25 dolar ini, red zone ini dengan produk dan voucher dengan lucky draw itu memang anda seperti dapat gratis saja tempatnya. Sebab apa yang anda dapat itu lebih daripada 25 dolar. Lebih sebenarnya, lebih daripada 25 dolar yang bakal anda dapat itu. Okey. Jadi tetapi untuk early bird, untuk pembelian awal 1 sehingga 31 Juli ni harga kita tetapkan hanya 21.5 dolar sahaja. Limited. Ini limited. Okey. Limited untuk 1000 yang terawal sahaja, limited. 1 hingga 31 Juli ini terlimitednya. Okey. Ini adalah limited. Dan ini akan berada di red zone yang paling depan dengan dan siapa yang membeli awal akan berada di barisan ataupun line yang terdepan, red zone yang terdepan mengikut pembelian tempoh pembelian itu. Kalau siapa yang beli awal pasti di lane yang pertama. Okey, yang depan sekali. Yang beli red zone yang mungkin sudah 1000 dia berada di belakang. Tapi masih red zone, tapi di red zone yang bahagian belakang. Jadi anda mau ingin di depan sekali, depan stage, dapat melihat bersama-sama dengan top leader anda dekat saja di depan, anda harus beli cepat untuk red zone ini. Okey, red zone ini terbuka kepada semua negara sebenarnya, bukan Indonesia saja. Okey, ini terbuka kepada semua negara sebab semua tiket akan masuk ke apps dan semua negara, 9 negara bisa beli melalui apps itu. Jadi siapa yang cepat dia akan dapatlah untuk red zone ini. Yang seterusnya kita ada blue zone. Okey, blue zone anda akan dapat 2 produk voucher dan harga tiket untuk blue zone adalah 14.5 dolar per pax. Okey, jadi kalau anda di Indonesia kali dengan 14,000. 1 dolar 14,000 rupiah kali dengan 14,000. Grey zone tiket dapat satu produk voucher, anda akan harga tiket adalah 11 per pax. Okey. Jadi untuk anda yang hari ini yang serius, yang berada di dalam, saya percaya yang malam ini, yang 600 lebih orang ini, anda pastilah, sudah pasti anda harus mendapatkan red zone tiket. Okey, sudah pasti anda harus mendapatkan red zone tiket kerana anda akan berada di hadapan, dekat dengan top leader anda dan dekat dengan stage. Okey, dekat dengan pentas, dekat dengan depan, di bahagian depan. Okey, jadi total semua tiket adalah 5,000 total. Okey, totalnya 5,000. Jadi siapa kalau saya berharap terutamanya ejen-ejen dari Indonesia ini dapat mengambil kesempatan awal ini untuk mendapatkan tempat yang terbaik untuk anda bersama dengan network anda, bersama dengan orang leader-leader anda, supaya mereka juga akan berada di depan bersama-sama dengan anda. Okey.
Dan ini adalah hari kemenangan untuk anda sebenarnya. Visa ini adalah hari kemenangan, hari untuk kita meraihkan kemenangan anda, utamanya yang mencapai pencapaian yang besar bersama Volten. Di mana untuk visa ini pencapaiannya harus 350 Rp ataupun platinum ke atas akan diberi pencapaian di pentas visa ini. Okay, jadi kepada anda yang untuk tim Indonesia masih ada waktu untuk anda mencapai mungkin platinum entrepreneur ataupun 350 Rp redeem, anda boleh ambil di pentas visa, di panggung visa nanti. Okey, anda boleh ambil trofi, anda boleh ambil meraihkan pencapaian anda itu di panggung visa. Ini satu panggung yang besar untuk anda. Saya harap ejen-ejen Volten Indonesia khususnya dapat menjadi antara pencapai, antara leader yang paling ramai untuk mendapat reward di atas panggung di visa nanti. Okey, sudah pasti yang akan menerima ini pencapaian reward ini daripada seluruh 9 negara. Tapi saya harap anda jangan kalau bahasanya jangan malukan Indonesia lah, begitu. Jangan malukan Volten Indonesia. Okey. Jadi saya berharap anda akan fight supaya anda menjadi tim yang terbesar untuk menerima kontingen terbesar untuk yang menerima award di atas stage, kerana anda adalah tuan rumah. Kalau ini seperti SEA Games ini, pergi SEA Games. Okey, tahun ini di Indonesia sudah pasti medal itu sudah pasti, seharusnya medal yang terbanyak adalah daripada Indonesia penerima medal itu. Jadi sama macam kita begitu. Okey. Jadi saya berharap ini momentum visa ini akan menjadi satu lagi bukti bahawa kita benar-benar serius untuk berkembang menjadi sebuah perusahaan besar di Indonesia. Okey, dan saya berharap anda hari ini yang ada 600 orang ini akan nampak peluang kesempatan ini, peluang yang sangat besar untuk anda mencipta sukses dalam hidup anda bersama Volten. Mencipta sejarah baru untuk hidup anda. Mencipta sesuatu yang belum pernah anda capai sebelum ini bersama Volten International ini. Dan saya yakin kenderaan Volten ini kita sudah ada cukup lengkap semuanya untuk membawa anda ke satu tempat yang tinggi. Anda bisa mencapai sukses yang besar bersama Volten International ini. Okey, jadi saya sebagai presiden dan founder sekali lagi mengucapkan terima kasih atas komitmen anda semua. Okey, dan saya berharap kita akan sama-sama bekerja keras, sama-sama kita hard work, kita bekerja keras untuk memastikan Volten akan menjadi perusahaan yang terbaik, akan menjadi perusahaan yang banyak memberi manfaat dan mencipta orang-orang sukses di Indonesia. Okey, sekian untuk anda untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Coach Eddie dan Dr. Paidon tadi yang bersama kita. Dan terima kasih kepada top leader, platinum leader dan juga top leader dari semua negara. Malaysia, top leader daripada Cambodia, Thailand, India dan semua negara. Singapura, Brunei yang bersama kita pada malam ini. Terima kasih jumpa anda dan saya pasti top leader juga ada dalam Isnin nanti tanggal 1 kita ada trip untuk ke Beijing. Okey, trip ke Beijing. Saya ucapkan selamat kepada tim Indonesia yang akan bersama trip ke Beijing dan kita ucapkan tahniah, congratulations kepada semualah tim yang bersama kita di Beijing. Jumpa anda di Beijing nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Ismail dan Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan terbaik kepada Presiden dan Founder kita, Dato' Ismail bin Syahani. Terima kasih. Dan itu dia Bapak Ibu semua,
menyambung tadi yang disampaikan oleh Dato' Ismail, jadi pastikan Anda dan tim Anda dapat tiket early bird di Visa Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Saran saya order untuk Anda, tim Anda, dan keluarga Anda. Saran saya begitu, Bapak Ibu. So, terima kasih Dr. Paidon dan Dato' Ismail Syahni dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Dan mohon doanya Bapak Ibu semua, para leader Anda yang achieve ke Beijing, besok pagi akan berangkat terbang ke Malaysia, kita berkumpul dengan international trip, kemudian kita akan terbang bersama-sama ke Beijing. Nah, untuk Anda yang kali ini belum berangkat ke Beijing, nggak apa-apa, tapi pastikan keberangkatan international trip ke depan Anda menjadi bagian dari keluarga besar yang berangkat ke trip itu, Bapak Ibu semua. Dan terakhir, sebelum saya tutup, kita akan melihat satu video Visa Malaysia. Waktu itu event Visa di Malaysia, dan supaya Anda menerima bayangan seperti apa Visa di Indonesia nanti. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Edi Sharma, saya bangga bersama Kita mampu untuk berjaya.